Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai ayat 3. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Jangan membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematian-Nya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang teguh pengharapan yang kokoh atas belas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 tambah ayat 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Anak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kan lepas, supaya kita lepas. Anak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Palmarum diambil dari Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat 11. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan-Mu berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuh menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kita baca bersama. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melaksanakannya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayat 2. Ya
saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita selama ini, seringkali kita membuat kesalahan, baik terhadap saudara, teman, keluarga, bahkan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita datang ke hadapan Allah, memohon ampunan atas segala dosa yang kita perbuat. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1 tambah ayat 3. Setiamu
Taurat sebagai petunjuk hidup baru diambil dari hukum Taurat yang pertama dan yang kedua beserta artinya. Begini hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus hormat serta mengasihi Allah. Sebab itu janganlah sujud menyembah dan mengharap kehidupan dari Allah lain. Dan jangan meyakini roh-roh dunia. Dan jangan percaya kepada ramalan atau tenung paranormal atau kepada benda-benda keramat. Karena Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan dirinya. Hukum Tuhan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah laut untuk disembah atau ditaati. Maksudnya adalah kita harus lebih hormat, lebih mengasihi dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada yang lainnya. Karena Allah menginginkan kita hidup hanya mengandalkan kuasa-Nya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 129 ayat 1 dan ayat 2. Aku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku aman tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 sampai ayat 3. Hosiana putra Daud memasuki kota Sion, siap-siap engkau atur atap bagi dia, ranting permata bunga, buka jalan baginya. Hosiana marilah kami songsong yang datang, hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu. Hosiana datanglah, Raja dan pahlawan damai, karyamu seluruhnya itu kemenangan kami, oleh kuasa tangan-Mu kerajaan-Mu teguh. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita, pada hari ini Minggu tanggal 24 Maret 2022, dalam Minggu Palmarum atau Minggu Palma, kami akan mengambil renungan bagi kita dari Matius pasal yang ke-21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dengarkanlah saudara-saudaraku sekalian, inilah firman Tuhan bagi kita. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus
Dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, masih jelas diingatan saya di dalam memori ketika lebih dari 10 tahun yang lalu saya mempersiapkan sebuah renungan dan ada seorang pendeta yang menuliskan satu ilustrasi yang sangat menarik menurut saya. Dia menceritakan seorang orang kaya di Meksiko. Dia memiliki usaha yang sangat besar, tapi usaha itu sebenarnya dikendalikan oleh seorang hambanya yang kita katakanlah sudah dewasa tapi belum menikah. Hambanya itu berasal dari Tiongkok, dari Cina. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha kaya ini sebenarnya adalah juga hasil karya dari hambanya yang bekerja dengan ulet, sabar dan rendah hati. Tapi satu ketika dengan tidak disangka-sangka hambanya itu menghadap kepadanya. Dan dia mengatakan, Tuan, aku ingin meminta sesuatu. Tolonglah berikan kepadaku. Tapi aku segan untuk mengungkapkannya. Itu katanya. Dan langsung dijawab oleh pengusaha yang kaya itu. Apa yang kau minta? Apakah perlu penambahan gajimu? Akan saya usahakan. Besok kamu sudah mendapat gaji yang lebih besar dari yang sebelumnya. Tidak, Tuan. Saya tidak menghendaki tambahan gaji. Maksudmu apa? Apakah engkau membutuhkan rumah yang lebih bagus? Bisa saya pindahkan kamu ke rumah dengan sarana yang lebih hebat. Atau kau ingin memiliki mobil, itu juga bisa dipersiapkan. Tapi kemudian hamba itu juga menjawab, tidak Tuan. Lalu apa permintaanmu? Kenapa kau begitu terdesak memintanya kepadaku? Kemudian hambanya itu mengatakan, izinkanlah aku pulang ke negeriku, ke negeri Cina. Apa kesalahanku? Kenapa kau meminta yang seperti itu? Apa yang kurang? Coba beritahu, kenapa kau meminta pulang sekarang? Tapi kemudian hambanya itu mengatakan, tidak ada kekurangan Tuan. Tapi sebenarnya aku memiliki seorang adik di satu desa di dataran Tiongkok yang jauh dari sini. Dia tinggal di desa, memiliki keluarga dan memiliki anak. Tapi karena kemiskinan yang terjadi, adik saya itu mencuri. Dan oleh karena itu dia telah dituntut, telah diselidiki polisi dan dituntut oleh jaksa. Dia harus dihukum mati. Oleh karena itu lebih baik saya rasa saya kembali ke China. Saya ingin menggantikan adik saya yang akan dihukum mati. Kok bisa seperti itu katanya? Karena di negara kami diizinkan hal seperti itu. Rupanya waktu itu di Cina masih ada hukum substitusi. Jadi ketika seorang ditemukan bersalah dan akan dihukum mati, kalau ada seorang yang ingin mengganti dia dihukum mati, bisa juga bebas yang dituntut itu. Dan itu yang diharapkan oleh hamba dari orang kaya itu. Dia katakan lagi, saya ingin adik saya hidup normal dengan keluarganya.
Kebetulan sampai sekarang saya masih menyimpan uang dari gajiku selama ini. Biarlah itu menjadi kehidupan mereka. Membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan. Dan semuanya itu biarlah saya yang menebus. Karena saya belum menikah. Oleh karena itu Tuhan berikanlah kesempatan pulang kepadaku. Pada akhirnya Tuhan itu tidak bisa menahan lagi. Dan pulanglah hambanya yang sangat dikasihinya itu ke Tiongkok. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya ketika kita merayakan pesta Palma atau Palmarum, sebenarnya itu adalah merayakan kasih setia Tuhan yang sangat besar. Manakala kita melihat penderitaannya yang luar biasa untuk membebaskan kita sebagai orang-orang berdosa yang seharusnya mati oleh hukuman. Tapi kemudian Tuhan menggantikan kita di salib itu. Maka kita terbebas dari hukuman maut dan kita boleh kembali pulang ke sorga tempat kita. Jadi saya lihat di berbagai gereja, baik di Facebook ataupun di YouTube, banyak orang yang membawa ke gereja ranting pohon palma, atau kita katakanlah kalau di dalam bahasa kita daun kelapa atau daun enau yang masih muda, dan itu digantungkan di sisi kursi-kursi kita di gereja. Dan biasanya kalau gereja-gereja di Eropa, saya tidak tahu kalau di Afrika ya, tapi kalau di Eropa itu akan disimpan setelah selesai ibadah. Tahun depan pada perayaan Hari Abu itu kemudian dibakar, dan setiap jemaat yang datang ke gereja maka akan dioleskan pendeta ke keningnya tanda salib, tanda dia akan memberikan hidupnya dalam pertobatan sehingga dia benar-benar dimenangkan oleh Kristus. Jadi sekarang kita merayakan Minggu Palmarum itu. Saudara kita yang bergereja Katolik mengatakan minggu ini adalah Minggu Palma sengsara Tuhan. Karena memang dia atau kita melihat bagaimana kesengsaraan yang akan terjadi minggu ke depan. Jadi sebenarnya kesempatan ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk melihat bagaimana Kristus penuh dengan kesengsaraannya bahkan hingga kematiannya demi menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku, sebenarnya kalau kita mau jujur, nats kita pada hari ini berbicara bagaimana Tuhan ingin mempertunjukkan kasih yang Dia miliki sehingga kita bisa dimerdekakan. Mula-mula Dia panggil muridnya dan disuruh dia ke satu tempat di Betfage di sekitar Bukit Zaitun dekat ke Yerusalem. Dia katakan, pergilah ke sana. Di sana ada tertambat seekor keledai dan seekor anak keledai. Bawalah kemari. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, jawablah, Tuhan memerlukannya dan orang itu akan memberikan kepadamu. Para murid itu kemudian pergi dan membawa keledai itu dan seekor anak keledai kepada Yesus. Tapi sebelum mereka berangkat, yang empunya itu bertanya kepada mereka, kenapa engkau membawa keledai yang kumiliki itu? Tapi mereka menjawab, Tuhan memerlukannya dan segera akan dikembalikan. Dan setelah itu kita tahu bahwa murid-murid yang ditugaskan itu mengalaskan pakaiannya ke punggung keledai itu. Bahkan juga para masyarakat yang jumlahnya sangat banyak itu mengalaskan pakaiannya di jalan yang akan dilintasi oleh Yesus. Istilahnya kalau kita sekarang ini mengatakan itu adalah karpet merah bagi pejabat atau orang pintar yang didaulat menjadi simbol kenegaraan. Saudara-saudaraku,
ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sana. Dari cerita itu, pertama adalah bahwa para murid mau mengerjakan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Yesus Sang Mesias itu tidak main-main dengan apa yang dia katakan. Dia adalah juru selamat yang akan membebaskan seluruh manusia dari genggaman dosa. Jadi mereka pergi dan ternyata memang di sana ada keledai dan anak keledai dan mereka membawanya kepada Yesus. Dan kemudian mengalasinya dengan pakaian yang mereka miliki. Pertanyaan bagi kita adalah sebagaimana para murid itu yang merelakan pakaiannya dialaskan ke punggung keledai itu, apakah kita juga mampu melakukannya seandainya Yesus mengharapkan kita melakukan apa yang Dia kehendaki? Kalau di gereja ini saya rasa itu hal yang biasa saja, mengalaskan pakaian karena kita sudah kepanasan. Saya lihat mulai masuk kita tadi sampai sekarang semua orang mengkipas-kipas dirinya karena kepanasan. Nampaknya kipas dan AC yang ada di ruangan ini tidak mampu secara sempurna mengalahkan semakin hangatnya temperatur cuaca di tempat kita ini. Tapi saudara-saudaraku, kita penting memikirkan bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagaimana para murid-murid itu. Karena Tuhan ingin kita diselamatkan dari genggaman kekuatan maut dan iblis. Oleh karena itu, hendaknya kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan seperti dilakukan oleh para murid-murid itu. Banyak hal yang saya lihat sekarang ini yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai pemuda atau sebagai anggota warga jemaat. Sering sekali para mahasiswa gagal bukan karena pemikirannya yang tidak bagus. Bahkan mereka cerdas. Bahkan terkadang kita bisa mengatakan mereka brilian. Tapi mereka gagal karena dirinya dikuasai oleh kemauan duniawi yang tidak mendidik. Pernah ada seorang anak teman saya, seorang teman anak saya, kira-kira begitu. Jadi anak saya waktu itu sekolah di SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Jadi mereka banyak juga yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Salah seorang temannya masuk ke USU ini, ke USU yang dekat kita. Pintar orangnya, cerdas. Tapi pada akhirnya gagal dari perkuliahan. Kenapa? Karena tidak bisa mengatasi keinginannya untuk berjudi. Semua barang-barangnya kemudian digadaikan. Dan pada akhirnya dia ditangkap polisi. Karena laptop yang dia gadaikan itu tidak bisa ditebus lagi. Dan saudara-saudaranya menuntut dia. Akhirnya dia dipenjarakan. Dan sampai sekarang tidak pernah tamat lagi dari fakultas ekonomi yang dia masuki itu. Nah, bisa saja kita mengalami hal yang serupa. Tuhan mengharapkan kita menjadi tangan kanannya untuk melanjutkan karya-karya yang lebih hebat di dunia ini. Tapi kita tidak memberikan diri kita sebagai murid-murid Kristus yang mengalaskan pakaiannya ke atas punggung keledai tersebut. Jadi ini menjadi teguran kepada kita saudara-saudaraku. Yang kedua kita lihat di sini, masyarakat yang jumlahnya sangat besar, mereka juga bersama-sama mengalaskan pakaiannya dan kemudian sebagian lagi mengambil ranting-ranting kayu palma atau kita katakanlah pohon palma. Kalau di daerah kita saya katakan tadi daun muda dari pohon enau itu dan menyelipkannya di pinggir jalan sebagai tanda sukacita. Mereka memberikan dirinya
untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang ada padanya. Jadi masyarakat itu juga menjadi bagian daripada kita ketika kita mengalami banyak persoalan-persoalan, tapi di dalam persoalan itu cenderung kita justru tidak mengiyakan atau tidak mengerjakan apa yang diharapkan Tuhan kepada kita. Salah satu contoh seperti yang saya katakan tadi, ini panasnya cuaca di Indonesia ini dan berbagai negara di Asia sekarang. Katanya lautan di Asia ini sedang meningkat suhunya dari El Nino berubah menjadi La Nina. Jadi akibatnya panas cuaca begitu luar biasa dan kita kegerahan dimanapun kita merasa cuaca tidak sesuai dengan kita. Apa yang menyebabkan itu? Karena kita ingin kekayaan yang lebih hebat, lebih besar lagi milik kita. Pohon-pohon kita tebangi dan kemudian pohon yang alami hilang digantikan oleh pohon-pohon sawit. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang ada di sini memiliki sawit. Tapi itu sebenarnya mungkin hanya masih kecil. Bagaimana lagi para konglomerat yang memiliki ratusan bahkan jutaan hektar. Misalnya di Sumatera ini atau di Papua, termasuk di Sulawesi, hutan-hutan semua sudah dihabisi demi keinginannya pribadi. Nah, ini juga saudara-saudaraku merupakan satu tanda bagaimana kita dikuasai oleh keinginan kita masing-masing sehingga gagal menciptakan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Konglomerat itu lebih banyak dari antara mereka orang-orang Kristen, tapi mereka berjuang di dalam dirinya untuk lebih kaya. Karena memang kalau sekarang ini kan begitu murah menyimpan harta, sehingga kita tidak bisa melihat hartanya berapa banyak di bank yang dia miliki, di rekening-rekening. Itu hasil dari perjanjian Bretton Woods. Kita mungkin sudah pernah belajar itu. Di Bretton Woods pada waktu itu diputuskan ternyata masing-masing negara bisa menghasilkan uang atau menciptakan uang di negaranya itu sesuai dengan kekayaan emas yang mereka miliki. Jadi pada waktu itu Indonesia juga menyetor emasnya di Amerika, di Bretton Woods itu. Jadi sesudah itu maka diberikan kesempatan kepada bank di Indonesia ini untuk mencetak uang sekian banyak. Oleh karena itu bank pun semakin banyak di Indonesia. Di samping BUMN yang memiliki beberapa bank, ada juga bank-bank swasta dan bebas. Kalau sekarang kemanapun kita pergi tidak perlu lagi membawa dompet. Cukup hanya mengandalkan ATM kita atau ada lagi namanya kartu KRIS atau KRIS, saya nggak tahu ya. Tapi sekarang ini kan kalau belanja nggak perlu lagi uang kontan. Jadi anak saya mengatakan, Pak, ku buatlah kartu KRISmu, katanya. Ah, nggak tahu aku itu. Gimana cara pemakaiannya itu? Murah ini, Pak. Kalau belanja nggak perlu lagi menyetor uang kontan, itu begitu berbahaya. Jadi ditempelkan aja nanti sudah terekam juga mau rekening tujuan, tinggal memilih berapa jumlah yang akan Bapak berikan, katanya. Jadi sekarang gereja-gereja sudah banyak melakukan itu. Mungkin di gereja kita ini juga perlu seperti itu, karena saya lihat waktu mengumpulkan persembahan ibu-ibu harus jalan terus mengelilingi gereja ini, keluar sisi kanan, sisi kiri, begitu juga dengan sisi kanan ke atas lagi. Sebenarnya kalau gereja-gereja di Jakarta katanya sudah seperti itu. Pernah kami melayani 5 tahun di Jakarta. Kalau gereja-gereja yang besar-besar, gereja Betani misalnya atau gereja GBI, katanya mereka nggak perlu lagi membawa uang, cukup membawa kartu ATM-nya atau kartu apalah namanya itu. Jadi waktu mereka beribadah itu ingin persembahan, itu akan datang, tinggal memicit aja sudah masuk uangnya begitu. Jadi terkumpul. Terkadang aku berpikir gereja-gereja kami di Sumatera Utara kapan bisa seperti ini? Karena sekali
mentransfer, gak mungkin lagi 50.000 dia kasih. 75 atau 100.000. Jadi kalau kita yang bergereja ini sekarang kita katakanlah ada 400 orang, bayangkanlah sekali persembahan kita 400 kali 100.000. Berapa banyak itu saudara-saudara sekalian? Itu masih jumlah kecil. Nah, tapi yang saya katakan tadi adalah terkadang kita tidak mampu mengatasi dosa-dosa yang menguasai kita. Banyak sekali orang-orang yang tidak mampu lagi memuji Tuhan dengan apa yang ada padanya, seperti dilakukan oleh murid-murid itu, atau seperti yang dilakukan oleh orang banyak yang kemudian menyatakan Hosana, atau dikatakan bagaimana tadi katanya itu, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi kita terpecah oleh karena dosa-dosa. Satu ketika saya ikut dalam satu seminar di tahun 1997 di Caringin Bogor, di Wisma Remaja PGI. Jadi tema pada waktu itu adalah kenapa Indonesia tidak bisa begitu cepat keluar dari krisis moneter ini. Jadi para pembahas mencoba memaparkan uraiannya, tapi pada akhirnya ada kesimpulan yang mengatakan ternyata orang Indonesia sudah meninggalkan Tuhan. Itu kesimpulan yang pertama. Indonesia sudah meninggalkan Tuhan. Tidak perlu lagi Tuhan bagi mereka. Yang kedua, Tuhan telah meninggalkan Indonesia. Jadi pertama tadi katanya Indonesia sudah meninggalkan Tuhan. Kedua, Tuhan sudah meninggalkan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan satu tekad. Bagaimana caranya untuk mengatasi agar kembali lagi kepada Tuhan masyarakat Indonesia, dan agar Tuhan kembali mengasihi masyarakat Indonesia. Itu tekadnya. Jadi pada waktu itu para teolog mengatakan ada dua hal yang paling penting. Itu yang dinamakan dengan gumul rangkap kehidupan orang Kristen. Gumul rangkap itu adalah ketika kita berjalan di dunia ini harus bekerja dengan giat untuk mencari bahan makanan bagi kita, sesuap nasi dan segenggam berlian. Kira-kira begitu kan ungkapan sekarang ini. Tapi sebenarnya yang mau dikatakan adalah kita perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena begitu banyak kebutuhan. Kebutuhan untuk anak-anak yang akan sekolah, bahkan hingga mahasiswa di kota Medan dan di Indonesia ini. Jadi suami atau istri perlu bekerja dengan keras. Di ladang misalnya, atau yang jualan, atau bahkan pegawai negeri, tentara, polisi, dan seluruh profesi yang ada. Tidak boleh tidak harus bekerja keras. Selama ini Indonesia menjadi negara paling santai yang tidak mau bekerja keras, jadi perlu bekerja keras. Tapi yang kedua, tidak boleh lupa juga dalam kehidupan kita mencari Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, mencari Tuhan. Nah, ini yang paling penting saya rasa, yang perlu kita renungkan. Coba dulu renungkan di dalam kehidupanmu. Setiap hari, pernahkah kamu di dalam renunganmu mencari Tuhan ketika engkau menjalani hidupmu di siang hari? Apakah kita pernah memikirkan ternyata aku sudah lari dari kehendak Tuhan? Kalau demikian halnya kita perlu kembali. Kita perlu menguraikan dan mencari Tuhan sehingga kita benar-benar berada di dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Saudaraku, sebentar lagi saudara-saudara kita kaum muslim akan menjalani arak-arakan yang dinamakan dengan mudik. Saya enggak tahu apakah kita mengerti apa arti mudik itu. Semalam saya coba, saya cari di Google arti mudik itu. Rupanya artinya adalah pulang dengan waktu yang singkat, maksudnya gitu, mudik. Tapi dalam bahasa Jawa gitu ya. Jadi mereka karena rindunya kepada orang tua,
kepada saudaranya, kepada teman sekampungnya, maka mereka mengusahakan pulang. Sepadat apapun pekerjaannya di Jakarta misalnya, mereka tidak akan lupa pulang kembali ke Bonapasogitnya di Samosir atau di Tapanuli Utara. Mereka ingin menjumpai orang tuanya, adik-adiknya. Mereka ingin merangkul orang tuanya. Seandainya orang tuanya sudah meninggal, berziarah ke kuburannya. Dan sesudah itu nanti mereka kembali ke kesibukan yang luar biasa di kota Jakarta. Saudara-saudaraku, itu adalah kampung secara duniawi. Kampungku misalnya berada di Sidikalang, di Tiga Baru namanya, dari Sumbul Pegagan masuk ke dalam. Itulah kampungku di Tiga Baru gitu ya. Jadi terkadang saya rindu pulang karena disitulah saya dilahirkan. Orang tuaku dua-dua meninggal di sana dan saya rindu ingin berziarah juga gitu. Tapi masih ada kampung tempat kita yang sejati. Kita berasal dari sana dan akan kembali ke sana. Kalau penulis kitab Ibrani mengatakan di dunia ini kita hanya perantau-perantau. Kita yang merantau di dunia ini. Suatu saat kita akan pulang. Pulang ke sorga yang adalah negeri kita, asal kita. Tertulis di dalam Filipi 3 ayat 20. Kita adalah warga sorgawi. Itu yang diungkapkan oleh Paulus di situ. Jadi arak-arakan mudik kita sebenarnya diharapkan kita sampai ke sorga yang dipersiapkan oleh Kristus bagi kita. Jadi ini Tuhan yang menderita itu adalah dalam rangka untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kehidupan yang baru bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tinggalnya saudaraku sekalian, ada satu hal lagi di dalam renungan ini yang perlu juga kita perhatikan. Ketika masyarakat umum itu berkumpul, mereka kemudian memegang daun-daun palma itu dan menyanyikan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Artinya dia menjadikan hidupnya menjadi nyanyian, lagu pujian. Tadi saya dengar song leadernya suaranya begitu bagus. Walaupun saya tidak melihat tapi saya rasakan suaranya begitu indah ya. Tapi pertanyaan, apakah kita mempersiapkan diri kita menjadi nyanyian bagi Tuhan? Nyanyian bukan hanya suara yang keluar dari mulut kita, tapi nilai-nilai yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Itulah nyanyian sejati. Seharusnya kita membuat kehidupan ini lebih berarti lagi. Maka orang lain melihat dampak daripada itu. Ketika melihat kita, bertegur sapa dengan kita, mereka mengatakan, Bapak itu baik sekali. Adik itu memang seorang Kristen yang patut ditiru. Karena gaya hidupnya dan kerendahan hatinya. Itu yang paling penting saya rasa. Baru yang kedua kita lihat di situ di tangannya juga ada daun palma. Kenapa ikut daun palma di dalam mengikuti arak-arakan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem? Apa yang mau dikatakan dengan itu? Mungkin banyak sekali tafsiran yang bisa dihasilkan. Para teolog bisa menguraikan apa semua itu, gambaran iman dan segala macam. Tapi saya sebagai pendeta yang sederhana, saudara-saudaraku sekalian, teks itu ingin menghantarkan kita untuk memahami bahwa memuji Tuhan bukan hanya diperlukan diri kita sendiri, tapi juga diperlukan melibatkan semua lingkungan hidup kita, termasuk makhluk-makhluk yang ada di dekat kita, di lautan dan di daratan, tapi juga termasuk pohon-pohon yang sekarang telah habis ditumbang. Jadi kita perlu menghargai makhluk-makhluk tadi, ikan-ikan misalnya, binatang-binatang di hutan itu, agar mereka ikut memuliakan Tuhan. Tapi termasuk juga pohon-pohon yang kita tebang, kita tidak boleh mengabaikan itu. Kalau kita melupakan itu, suatu saat bencana alam akan menelan hidup kita. Mungkin terlalu kasar ya kalau saya katakan demikian. Tapi yang mau dikatakan adalah kita perlu menghargai
seluruh ciptaan Tuhan itu. Jadi kalau waktu kami di Sekolah Tinggi Teologi HKBP ada yang dinamakan dengan program GPIC, Justice, Peace and Integrity of Creation. Justice itu artinya keadilan, peace artinya damai, integrity of creation artinya adalah keutuhan ciptaan. Jadi waktu itu ada perdebatan di dunia internasional, kenapa keadilan lebih dahulu daripada perdamaian? Perdamaianlah, kalau kita berdamai baru kita bisa membangun dunia ini. Tapi ada seorang teolog dari Indonesia, ini orang Batak, yang mengatakan tanpa ada keadilan semuanya itu sia-sia. Mungkin kita kenal orangnya, yaitu S.A.E. Nababan, ya, yang sangat populer karena pandangan-pandangannya. Dan kemudian berubah. Akhirnya yang pertama adalah keadilan. Sesudah keadilan, program gereja adalah perdamaian. Tanpa ada keadilan antara utara dan selatan, antara negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang, tidak mungkin ada perdamaian, katanya. Jadi kalau keadilan itu sudah ada, perdamaian pun akan mengikut. Tapi di samping itu, keutuhan ciptaan sangat penting. Dan ini yang sudah hilang. Beberapa hari yang lalu masih kita lihat banyak sekali banjir bandang. Banjir yang sangat deras menelan kota Demak misalnya, Semarang yang tidak pernah banjir. Di Sumatera Utara, Bakara sudah diterjang banjir bandang juga. Daerah kami juga di Parlilitan dihantam banjir bandang juga. Semuanya pada ketakutan. Kenapa bisa terjadi begini Tuhan? Itu mungkin ungkapan kita. Tapi Tuhan perlu dipuji, menghadirkan seluruh ciptaan Tuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan yang ada di dekat kita dan di hutan sana. Kita diharapkan melalui zaman yang terakhir ini agar benar-benar memperhatikan lingkungan kita. Ini bukan hanya kata-kata, saudara-saudaraku sekalian. Ini perlu dilaksanakan. Oleh karena itu, cobalah pikirkan kembali, dan dengan memikirkan kembali dengan tekad yang bulat, kemudian kita akan mampu menerima Raja yang akan datang itu. Yesus Kristus datang kepada kita, tapi kedatangannya disambut bukan hanya diri kita sebagai manusia saja. Ikut juga makhluk lain di dalamnya, saudara-saudaraku. Ikut juga pohon-pohonan yang sekarang ini telah habis oleh karena nafsu serakah manusia. Ini menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini. Kiranya pada masa Palm Sunday ini atau masa Minggu Palmarum ini kita bisa memasuki karya Allah yang sempurna pada minggu depan, ketika kita melihat penderitaan yang dialami oleh Kristus Yesus hingga kematiannya. Tapi kemudian dengan kebangkitannya kita akan ikut bersama Dia berada di paradiso. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam kasih setia Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kekasih jiwa kami. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami dengan segenap hidup-Mu. Itu dituliskan di dalam Alkitab kami, lembar demi lembar, dari ayat demi ayat, yang jumlahnya puluhan ribu ayat itu, semuanya berbicara mengenai kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, biarkanlah kami hidup di dalam kasih setia-Mu itu, dan berikan kesempatan kepada kami untuk merenung kembali, agar kami tidak terlena dengan seluruh tuntutan kehidupan kami yang sangat tidak bisa kami kontrol. Biarlah Engkau berkuasa kepada kami Tuhan. Kalau kami menjadi tebusan darah-Mu, kami akan merasakan semua anugerah Tuhan. Berkatilah kami semuanya yang ada di ruangan ini, para adik-adik kami mahasiswa, begitu juga dengan orang tua kami yang beribadah dengan kami, keluarga-keluarga, warga jemaat Pamen ini, agar semuanya kami bisa mengutip dan melakukan
apa yang Tuhan hendaki pada masa Palmarum ini. Berkatilah kami, keluarga kami, dan anak-anak kami juga yang ada di rumah kami, termasuk juga di perantauan-perantauan, sehingga kami semuanya ya Tuhan mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 hingga ayat 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang kekasih, untuk menghantar kita memberikan persembahan kepada Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita.
Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai zaman-lamannya. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.